Halo guys, balik lagi bersama gua Bang Gembel. Bang, Gembel is back untuk semua hashtag depak back temenak hai lempak. Ada sebuah peristiwa yang baru-baru ini viral di berbagai media sosial sehingga membuat banyak netizen yang penasaran terkait fakta di balik video ini. Beredar sebuah video seorang pria warga Kecamatan Rancabungur, Bogor, yang pada awalnya tersebar sebuah video tersebut di berbagai media sosial, terutama itu TikTok. Dalam video itu menampilkan seorang pria yang bernama Urip Saputra, kita sebut saja si Urip atau Pak Urip, supaya mudah penyebutan dalam pembacotan Bang Gembel. Si Urip dinyatakan sudah meninggal sehingga dimasukkan ke dalam peti jenazah. Dan dalam video itu terlihat pula di samping peti itu ada beberapa warga yang sedang memvideokan pria yang berada di dalam peti jenazah tersebut. Terlihat di dalam video tersebut si Urip yang berada dalamnya bahwa sudah meninggal. Tidak lama kemudian si Urip dinyatakan hidup kembali dan membuat orang yang berada di sekitar tempat itu menjadi kaget dan sangat heboh sampai ke telinga masyarakat di media sosial. Kenapa tidak ada seorang pria yang dikabarkan sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali, atau yang dinyatakan dengan mayat yang hidup kembali. Makanya media sosial menjadi heboh sampai pula ke telinga Bang Gembel untuk menuntaskan atau meluruskan terkait berita ini. Kata si dokter, si Urip itu sebenarnya bukan meninggal, tapi hanya mengalami hilang kesadaran. Lantas bagaimana kelanjutan terkait si Urip yang dinyatakan hidup kembali setelah mati atau mati suri? Maka simak terus pembacotan Bang Gembel agar kalian bisa memahami dan kita sama-sama menuntaskan terkait beredarnya berita si Urip yang hidup kembali dari kematiannya. Oke, kita mulai dulu dengan nama Urip atau tempat tinggal si Urip. Urip Saputra adalah seorang warga Kecamatan Rancabungur, Desa Mekarsari, Bogor, yang sudah berumur 40 tahun. Urip Saputra dikenal sebagai rohaniawan dari agama Konghucu. Oke guys, maka bagi kalian yang penasaran dengan apa yang dimaksud dengan rohaniawan tersebut, maka dari itu kita akan membahasnya dan akan memperjelaskan. Maka dari itu bagi kalian yang belum tahu apa itu rohaniawan bisa tahu. Rohaniawan atau rohaniman adalah istilah umum yang terus-menerus dipakai dan dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan kepemimpinan dalam suatu agama tertentu. Rohaniawan biasanya melakukan tugas-tugas ritual dari kehidupan keagamaan seperti mengajar atau berbagai tugas lainnya dalam penyebaran ajaran atau doktrin dan praktik-praktik keagamaan. Sudah paham kan? Kalian yang belum paham apa itu rohaniawan. Pada awalnya sebelum si Urip dinyatakan meninggal, si Urip dikabarkan sempat berbelanja di berbagai toko dengan berbelanja berlebihan. Sedangkan keadaan ekonomi si Urip sangat pas-pasan pada ketika dia berbelanja itu. Tetapi si Urip memaksakan untuk berbelanja secara berlebihan, sedangkan biaya atau ekonominya hanya pas-pasan aja. Maka dari itu ketika si Urip melakukan pembelanjaan yang berlebihan, yang pastinya akan menimbulkan hutang piutang. Hutang akibat keseringan berbelanja seringkali macet. Makanya sehingga mengundang debt collector untuk menagih Pak Urip. Ternyata bukan hanya itu aja guys. Urip juga dikabarkan memiliki hutang lain yang jumlahnya mencapai angka 1,5 miliar sehingga menjadi incaran para debt collector. Lalu si Urip mempunyai akal yang sangat burik. Dia mengajak istrinya untuk mengelabui debt collector tersebut dengan cara berpura-pura meninggal Dengan cara pura-pura meninggal, dia mengelabui debt collector hingga tersebar di berbagai media sosial terkait si Urip yang bangkit dari kematiannya. Bahkan juga tersebar ternyata Urip hanya pura-pura mati saja. Dikabarkan Urip rencananya setelah berhasil mengelabui debt collector dengan pura-pura mati, nantinya setelah hidup kembali
dia akan hidup dengan identitas yang baru. Tapi rencana si Urip itu gagal total. Mungkin itu memang takdir si Urip untuk tidak bisa mengelabui debt collector dan mengharuskan untuk membayar hutangnya. Kabarnya menurut penyelidikan polisi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sopir ambulan yang menjemput si Urip di wilayah Jakarta Selatan. Kata sopir tersebut, ketika ia menjemput si Urip, katanya dia masih hidup. Pak Urip ini masih hidup ketika dijemput oleh si sopir ambulan. Namun ketika sopir beristirahat di area Cibubur, tiba-tiba si Urip mendadak hilang yang entah kemana perginya. Ternyata si Urip bukan menghilang, dia malah masuk ke dalam peti jenazah. Nah, di situ dia pura-pura mati ya. Dalam peristiwa itu Pak sopir tidak mengetahui bahwa si Urip berada dalam peti jenazah tersebut, dan Pak sopir langsung melanjutkan mengantarkan peti jenazah itu ke rumah si Urip. Sampai hingga Polres Bogor pun mencium adanya kejanggalan di balik kasus mayat hidup tersebut atau yang mati suri tersebut. Penyidik terus melakukan pendalaman untuk meluruskan isu yang beredar di berbagai masyarakat. Di tengah masyarakat, Urip dikabarkan sempat menghilang hampir sepekan lamanya. Dan selanjutnya tiba-tiba pada Jumat malam bertepatan pada tanggal 18 November 2022, Urip dan istrinya menyerahkan diri ke Polres Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketika diperiksa, Urip dan istrinya mengatakan bahwa mereka memang sengaja merekayasa terkait berita kematian itu, dengan alasan karena mereka memiliki atau untuk menghindari hutang. Dengan alasan karena mereka memiliki hutang di tempat pekerjaan senilai 1,5 miliar. Dan berita kematian itu mereka lakukan untuk menghindari debt collector yang menagih hutang tersebut. Jadi kesimpulannya, ide yang cemerlang yang dapat kita ambil dari si Urip ini atau ide burik untuk menghindari debt collector ini sangat bisa kita pakai. Tetapi kita hanya selamat di dunia apabila memang selamat ya. Tapi kalau tidak selamat, ya seperti Pak Urip ini kejadiannya, tetap harus membayar hutangnya. Dan jika selamat di dunia, di akhirat kita tidak akan selamat. Jadi bagi kalian yang tidak mau bayar hutang, ide ini bisa dipakai sebenarnya. Tapi jangan sampai ketahuan aja ya. Dan berita terkait si Urip hanya seperti ini aja. Dan saya Bang Gembel mohon pamit dan terima kasih telah mengklik video ini, dan terima kasih telah mensubscribe atau menekan tombol subscribe di channel Bang Gembel atau Bang Gembel 4. Dan sampai berjumpa kembali di lain konten. Oke guys.